juga. Sampai di mana? Sampai hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat berjamaah ya. Nomor yang keberapa kemarin? 3 ya, nomor yang keempat. Makruhatul jamaati, hal yang dimakruhkan dalam sholat berjamaah atau di dalam masalah sholat berjamaah. Yang keempat adalah iqamatu jama'atin, mendirikan sholat jamaah fi masjidin lahu imamun ratibun, di masjid yang punya imam ratib. Walam yakhsha fauta fadilati awalil waqti, sedangkan tidak mengkhawatirkan tertinggal keutamaan awal waktu. Jadi jika sebuah masjid memiliki imam ratib, seperti di masjid mana Istiqlal misalnya ya, masuk waktu zuhur imam ratib belum datang, kita mendirikan jamaah duluan, ini hukumnya makruh. Ya, kenapa? Karena di masjid itu punya imam ratib, ada imam ratibnya, imam yang sudah memang ditunjuk untuk mengimami sholat 5 waktu. Ya, imam ratib baik ditunjuk dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau dari DKM itu sendiri. Padahal kita pun tidak mengkhawatirkan kehilangan keutamaan sholat di awal waktu. Artinya imam ratib belum datang dengan batas yang wajar, tidak sampai setengah jam atau 1 jam, baru 5 menit, 10 menit belum datang ke imam ratib. Jangan dulu mendirikan sholat jamaah. Kenapa? Sebab di situ ada imam ratib. Seandainya di Masjid At-Taqwa ada imam ratibnya, nah kemudian tiba waktu zuhur, ya sudah 5 menit belum datang juga, jangan dulu iqamah. Kenapa? Ada imam ratib. Sudah 10 menit belum datang juga, jangan dulu iqamah, tunggu imam ratib. Kecuali kalau sudah hampir 1 jam atau setengah jam lah belum datang juga, baru silahkan iqamah. Sebab apa? Kita takut tidak mendapatkan sholat di awal waktu, keutamaan sholat di awal waktu. Jadi kalau masih berada dalam situasi wajar, artinya tidak dikhawatirkan kehilangan keutamaan sholat di awal waktu, maka tidak boleh kita mendirikan jamaah sebelum datang imam ratib. Itu kalau masjidnya ada imam ratib. Kalau masjid tidak ada imam ratib, masih muskilah. Ya, 5 menit udah langsung iqamah nggak apa-apa. Kalau di KM itu ada imam ratibnya ya? Nggak ada. Jadi ya kalau imam ratib itu nanti ada upah bulanannya, gitu ya. Disediakan juga tempat tinggalnya di situ kalau bukan orang sini. Artinya dipenuhilah ya segala kebutuhannya itu. Karena dia fokus untuk mengimami sholat jamaah 5 waktu, sehingga dia tidak beraktivitas di selain itu. Kemudian yang kelima, i'wijajus shaffi, ya, wa adamu ikmali ma qabla. I'wijajus shaffi, barisan yang tidak lurus, bengkok, dan tidak menyempurnakan shaf sebelumnya. Jadi shaf sebelumnya masih kosong, udah bikin shaf lagi, ini makruh. Atau shafnya penuh, cuman tidak lurus, bengkok, ya. Tahu bengkok? Apa bahasa Indonesianya? Tidak lurus. Tidak lurus. Bengkok. Ada nggak bahasa Indonesianya bengkok? Melengkung. Melengkung ya. Enak amat melengkung. Siksa. Simpelnya bengkok. Ya, pokoknya nggak lurus lah ya, bengkok, bergelombang atau melengkung. Itu makruh ya. Makruh. Makanya lebih utama itu ya ada sejadahnya gitu, atau ada garis ini ada permadaninya, ya kan, ada permadani yang panjang itu ya, atau ditulis shaf di samping kanan, samping kiri, itu buat patokan itu ya. Karena kalau tidak ada seperti itu, kayak semacam kemarin musim pandemi ya, itu
nggak ada garis, nggak ada sop, nggak ada sejadah, nggak ada permadani. Nah ini sholatnya ya jangan diukur lah, mau kacau kemana-mana. Ya kan nggak rapet juga itu. Nah, jadi yang dimakruhkan yang kelima dalam sholat jamaah adalah barisan yang tidak lurus dan tidak menyempurnakan sop sebelumnya. Kemudian yang keenam ingkita usop, barisan yang terputus. Barisan yang terputus, ingkita usopi, barisan yang terputus. Ini juga makruh. Barisan yang terputus. Kemudian yang ketujuh musawatul imami fil mauqifi, sejajar dengan imam. Ya. Makmum sejajar dengan imam, ini hukumnya makruh. Yang kedelapan muwafaqatul imami fil af'ali, ya. Berbarengan dengan imam di dalam perbuatan sholat. Ya, jadi imam ketika ruku dia langsung ikut ruku bareng. Imam i'tidal dia ikut i'tidal bareng. Ini hukumnya makruh. Ya. Muqaranah, muqa itu berbarengan dengan imam, hukumnya makruh. Illa fi salasi masailah, kecuali di dalam 3 masalah. Jadi secara umum berbarengan dengan imam pada saat sholat jamaah hukumnya makruh berbarengan. Fil af'al nih, awas nih, di dalam perbuatan, artinya di dalam rukun fi'li ya, seperti ruku, i'tidal, sujud. Beda hanya kalau bukan di dalam perbuatan, seperti di dalam ucapan. Kayak kemarin ada yang nanya, ya, kelihatan nih imam belum ya mengacungkan telunjuk, belum baca syahadat ya. Kita mau udah duluan baca asyhadu alla ilaha illallah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bukan rukun fi'li, itu rukun ucapan ya, rukun berupa ucapan. Atau seperti imam baca surat Al-Fatihah, kita ikutin baca Al-Fatihah, itu nggak apa-apa. Seperti hanya dalam sholat tarawih ya, karena takut tertinggal itu masih muskilah. Ya, jadi yang jadi makruh itu kalau berbarengan fil af'al, di dalam perbuatan. Ini hukumnya makruh, kecuali pada 3 masalah tidak makruh. Yang pertama adalah inda ta'min, pada saat membaca amin. Jadi pada saat membaca amin ini sunnah bareng antara imam dengan makmum. Yang kedua inda su'alir rahmati inda zikriha, ya. Wal isti'azati minal azabi inda zikrihi. Yang ketiga ketika memohon rahmat, ya, pada saat imam menyebut ayat tentang rahmat, atau pada saat imam menyebut ayat tentang siksa, minta perlindungan kepada Allah bersama dengan imam. Saya ambil contoh misalnya di dalam surah Al-Ghasyiyah, ini sudah dibahas sebelumnya juga. Di situ ada ayat fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Itu ayat tentang siksa. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah menyiksa orang kafir dengan siksa yang besar, dengan siksa yang sangat agung, sangat berat. Di situ kita sunnah minta perlindungan kepada Allah dari azab, dari siksa, dengan mengucapkan Allahumma ajirni min azabi. Allahumma ajirni min azabi. Ya Allah, selamatkan aku dari siksamu. Nah, kita sunnah membaca Allahumma ajirni min azabi berbarengan dengan imam yang membaca itu juga. Atau pada saat di awal surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, di situ kita sunnah membaca Subhana rabbiyal a'la. Imam membaca Subhana rabbiyal a'la, kita makmum ngikutin bareng, itu sunnah. Ya, bukannya makruh. Atau pada saat membaca Bala wa ana ala dzalika minasyahidin di akhir surah At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin. Makmum baca Bala wa ana ala dzalika minasyahidin berbarengan dengan imam. Atau pada akhir surah Al-Qari'ah, ya, yaitu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Di situ sunnah baca doa juga. As'alukal afwa wal afiyah. Imam baca, makmum bareng baca. Itu kalau tahu ya. Kalau nggak tahu mah menang bahaya. Nggak tahu ya. Itu pentingnya kita memahami Al-Quran. Jadi ketika kita membaca ayat tentang rahmat, kita minta rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma arhamni. Gitu ya.
Berbicara tentang surga, kita minta dimasukkan ke surga. Ya. Berbicara tentang hisab, kita minta agar tidak dihisab. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Doa, Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab. Imam baca, makmum bareng baca itu juga. Itu hukumnya sunnah, tidak makruh. Dan yang ketiga, wa fis sana'i fil qunuti 'inda qaulil imami fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Pada saat membaca pujian di dalam doa kunut, ketika imam membaca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika dan seterusnya. Imam baca itu, makmum sunnah baca juga. Ya, ini di dalam doa kunut. Maka membaca fa innaka taqdi ini keras juga sama. Ya. Kebanyakan di kita pelan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Fa innaka taqdi, imam baca, makmum baca. Ya. Jadi jangan diam aja baca. Makanya imam itu sunnah juga bacanya keras, fa innaka taqdinya. Ya, jadi imam baca dengan keras, makmum bacanya pelan gitu. Sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, imam baca, mau baca juga. Kebanyakan di kita fa innaka taqdinya pelan. Ya. Kenapa? Karena takut diamini sama makmum. Sebab banyak orang awam yang gak ngaji. Maka salah satu inisiatif ataupun ijtihadnya sebagian ulama, udah pelanin aja lah fa innaka taqdi. Kenapa? Takut diaminin sama makmum. Kan lebih repot tuh. Masih mending makmumnya diem. Kalau diaminin kan gak cocok. Kenapa gak cocok? Sebab fa innaka taqdi bukan doa, itu pujian kepada Allah. Coba-coba aja nanti kalau imam subuh fa innaka taqdi kerasin, pasti ada yang ngaminin loh. Ya. Ada yang ngaminin. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Amin. Kita mulai dulu. Maka dipelani. Tapi kalau orangnya udah pada ngaji, kelihatan pada tahu, kerasin aja enggak apa-apa, biar semuanya baca fa innaka taqdi. Itu hukumnya sunnah ya. Imam dan makmum baca bareng-bareng. Yang kesembilan, hal yang dimakruhkan di dalam sholat berjamaah, as-sholatu munfaridan anis sofi, sholat menyendiri dari shop. Udah dibahas ya. Artinya dia sholat sendirian, tidak gabung dengan shop yang di depannya, sendiri, itu makruh hukumnya. Maka dari situ nanti ada hukum apa? Narik, ya. Hukum jar, hukum narik, biar enggak makruh. Yang ke-10, irtifa'ul ma'mumi 'anil imam wal 'aksu li ghairi hajah. Makmum lebih tinggi dari imam tempatnya atau sebaliknya tanpa ada keperluan. Jadi kalau imam lebih tinggi daripada makmum makruh, atau makmum lebih tinggi daripada imam, posisi tempat berdirinya nih ya, bukan orangnya. Orangnya enggak apa-apa lah. Ini tempatnya nih, imam tempatnya lebih tinggi, ini makruh. Atau makmum tempatnya lebih tinggi dari imam, makruh. Jika tidak ada hajat, tidak ada keperluan, tidak ada alasan. Sedangkan jika ada hajat, ada keperluan, ada alasan, tidak makruh. Seperti halnya makmumnya itu pada awam semua, sehingga mereka harus diajarkan bagaimana praktek sholat yang benar. Maka imam sholat di tempat agak tinggi, biar terlihat semua oleh makmum. Itu mafi muskilah. Atau di suatu daerah tidak ada mikrofon, sedangkan jamaahnya banyak. Kalau posisi imam sama dengan makmum ya, itu rata, maka tidak terdengar suara imam oleh yang di belakang, sehingga tempat imam agak sedikit atas biar terdengar suaranya oleh mau paling belakang. Itu tidak apa-apa, hajat. Tapi kalau tidak ada hajat, makruh. Nah, seperti yang kita lihat di masjid kita, tinggi nggak tuh? Tinggi. Itu makruh itu. Ada hajat nggak? Nggak ada. Nggak ada, apa hajatnya nggak ada. Sudah dikikis Pak. Hah? Lengkap. Kecuali kalau tingginya. Kalau yang tingkat, Hah? yang tingkat
Lantai 2 gitu. Oh itu mah kalau seandainya jamaahnya banyak nggak apa-apa ya. Ya, karena kan ada hajat berarti kan, ada keperluan. Belum ada ini kan. Ya. Nggak tahu. Dulu mungkin pas bikin nggak ada ini. Nggak tahu. Biar kelihatan seni aja gitu. Enggak, cuma bedakan itu aja ini imam gitu. Dulunya. Kecuali kalau tingginya nggak ketara, kayak mungkin satu keramik lah, itu kan nggak ketara tuh. Kalau ini kan tinggi tuh kelihatan itu, jelas ketara. Punya makruh. Ini tempat imam. Tapi jangan main bongkar aja kan. Cuma di orang. Ya harus ada koordinasi, rapat dulu, kalau lewat apa-apa itu mah ya dirapatin. Nah, Kan di lantainya itu ya naik. Lantai belakangnya. Iya, belakangnya itu naik. itu makruh ya. Nah, cuma ada belakang mah. Lepas ya. Kepada bungkar. Kemudian yang ke-11 qaulul imami lahinan lahnan la yughayyiru ma'na. Kondisi imam tidak sempurna dalam mengucapkan huruf atau kalimat surat Al-Fatihah. Ya. Jika tidak merubah makna. Istilahnya itu pelok kalau dalam bahasa ininya. Jadi tidak sempurna dalam mengucapkan huruf atau kalimat surat Al-Fatihah. Ya. Dengan catatan tidak merubah makna. Seperti imam ini membaca na'budu dengan na'bidu. Nah, itu kan nggak merubah makna. Ya. Tapi hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena tidak sempurna dalam mengucapkan huruf ba. Ya, harusnya na'budu dibaca na'bidu gitu. Atau alhamdu dibaca alhamda misalnya. Emang seperti itu lidahnya susah alhamdu alhamda. Itu hukumnya juga makruh imam semacam itu. Ya. Kemudian yang ke-12 at-tablighu li ghairi hajah. Ya. Mubalik tanpa ada hajat. Mubalik sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu makmum ya yang mengeraskan suara takbir intiqal atau tasmi untuk supaya makmum lain tahu imam berpindah rukun. Nah itu jika tidak ada hajat, si mubalik makruh itu. Salah satu tidak ada hajat adalah imam sholatnya pakai mikrofon. Jangankan yang di dalam, yang di luar aja kedengeran jelas. Maka tidak perlu ada mubalik. Kalau si mubalik itu ada, sengaja inisiatif sendiri, maka dia hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena tidak diperlukan. Lain hanya kalau diperlukan. Misal imam pakai mikrofon dalam doang, yang luar gak kedengeran. Ya orang yang dekat dengan jamaah di luar itu jadi mubalik. Tapi dengan catatan niat apa? Niat zikir ya. Kalau tidak niat zikir malah batal sholatnya. Kemudian yang ke-13 idza zada ma bainal imami wal ma'mumi aktsaru min salasati azru'in. Yaitu jika jarak antara imam dan makmum lebih dari 3 hasta. Dan 3 hasta itu kurang lebih mitrin wa nisbin, 1,5 meter, 150 cm. Jika jarak imam dan makmum itu lebih, awas lebih. Kalau pas nggak apa-apa, atau kurang mafi musilah. Ini lebih, berarti 160 cm atau 200 cm misalnya sampai 2 meter. Ini hukumnya makruh. Dan ada faedah penting dari itu semua. Apa itu? Kullu makruhin fi sholatil jama'ati yufawwitu fadilataha. Setiap hal yang dimakruhkan di dalam sholat berjamaah itu bisa menghilangkan keutamaan sholat jamaah. Jadi jangan dianggap sepele, oh makruh inilah nggak membatalkan sholat jamaah, tapi pahalanya hilang gara-gara makruh itu. Ya, seperti imamnya bacaan Fatihahnya tidak sempurna, ya, tafkhimnya tidak sempurna, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan tidak sempurna ya. Bismillahirrahman, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, itu nggak sempurna.
ya, tidak tafkhim. Atau misalnya alhamdu, ya, lamnya dipantulkan. Alhamdu, tidak sempurna meskipun tidak membatalkan sholat. Tapi karena dalam sholat berjamaah makruh sehingga fadilah jamaah hilang. Ya, nah, atau imamnya seorang yang fasik, mohon maaf, ya, makmumnya orang yang adil, ini juga makruh, hilang fadilah berjamaah. Tapi ada pengecualian menurut Imam Ar-Ramli, yaitu illa adama taswiyatis sufufi, kecuali di dalam masalah meluruskan shaf. Meluruskan shaf ini sunnah. Jika tidak lurus shafnya makruh, tapi makruhnya ini tidak menghilangkan keutamaan sholat jamaah. Itu doang satu pengecualian. Nanti nomor yang berapa itu pengecualian itu? Nomor yang ke-5 ya. Nomor yang ke-5 ini jika dilakukan meskipun makruh tidak menghilangkan fadilah jamaah. Tapi yang lainnya 1, 2, 3, 4, 6 sampai 13 jika ada di dalam sholat jamaah maka fadilah jamaahnya hilang. Imam tempatnya lebih tinggi dari makmum, makruh nggak tuh? Makruh. Hilangkah fadilah jamaahnya? Hilang. Nah ini khawatir juga ini. Pada tahu nggak pada mau ke masjid ya? Pada masjid Pak. Nah ya maka mungkin wallahu a'lam. Karena sudah terlanjur ada, ya semoga dimaafkan. Tapi jika kemarin memang disampaikan di masjid ya pas ini ya. udah kayaknya ya. Pengajian yang keberapa nggak tahu. Bukan yang kemarin yang Dulu dalam berapa pertemuan kemarin. Mungkin lupa kan. beberapa bulan yang lalu. Iya. Ini harus dipertimbangkan juga. Artinya mungkin seperti ini. Kalau dari awal sudah tahu tetap memaksakan hilang fadilah jamaah. Tapi karena dari awal tidak tahu, udah terlanjur sampai puluhan tahun, ya jangan sampai kita bilang, oh fadilah jamaahnya hilang nih, nanti nggak ada yang mau ke masjid nanti, ya kan? Nah itu jadi harus pakai hikmah juga, ya pakai siasat juga cara menyampaikannya itu. Jadi karena yang sudah di awalnya seperti itu, ya mudah-mudahan yang dulu-dulu pernah dilakukan tetap mendapat fadilah jamaah. Cuman yang sekarang ini ya harus diperjuangkan, ya karena sekarang kan emang ada rencana mau renovasi ya, mungkin bisa dicanakan juga itu, ya masalah itu. Ganti marmer sekalian Marmer. yang belakang. Ini kalau yang kita bicarakan adalah pendapat yang muktamad ya, karena kan kalau ibadah itu kita cari yang yang kuat-kuat ya. Selagi kita bisa menggunakan pendapat yang kuat, kenapa pilih yang lemah gitu?